Ya, Masya Allah ya. Jadi itu pas lagi saya anterin anak saya kuliah di Surabaya kan saya belum pernah menginjakan kaki di Surabaya. Jadi masih perdana tuh saya menginjakan kaki di Surabaya. Jadi kan saya nggak tahu tuh lingkungan di Surabaya itu bagaimana, orang-orangnya seperti apa. Tapi ya udah kita proyeksikan aja ketemu orang-orang yang baik gitu. Jadi kita LOP kan dan proyeksikan aja ketemu orang-orang yang baik. Akhirnya Allah hadirkan orang yang baik gitu. Tapi kalau kita berpikiran, aduh saya belum pernah ke Surabaya, nanti ada copet nggak ya, nanti ada jambret nggak ya, nanti ada, nah itulah nanti yang terjadi. Tapi kalau saya proyeksikan yang baik-baik. Jadi ya Allah, mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang soleh-soleha gitu kan. Nah, yang bisa nuntun saya untuk biar saya tahu Surabaya itu bagaimana, saya juga harus cari kos anak saya gitu di Surabaya karena kan dia kuliah di sana juga belum tahu Surabaya gimana, kosan di sana yang bagus di mana, yang dekat sama kampusnya di mana gitu kan. Akhirnya ya udah tiba-tiba Bu Diti yang menawarkan, Bu Dian mau ke Surabaya ya, ya udah nginep rumah saya aja. Nanti saya jemput pakai mobil saya, terus nanti saya cariin deh kos-kosannya mau yang di mana, pakai mobil saya yuk kita muter-muter Surabaya yuk kata dia gitu. Akhirnya saya sampai di traktir makan, disiapin penginapan di rumahnya beliau, di traktir makan, benar-benar dimuliakan dan dimanjakan gitu, seperti kayak di surga gitu. Ya itulah ilmu mana rezeki memang dahsyat gitu kan. Nah akhirnya sekelas Bu DP yang CTMR senior, Masya Allah itu bagi saya itu keajaiban gitu. CTMR senior mau menjemput saya, nganterin saya nyari muter-muter kota Surabaya untuk cari kosan gitu kan. Sedangkan beliau kan sibuk sekali, jadwalnya padat merayap gitu kan. Tapi beliau mau memuliakan dan membahagiakan saya gitu kan. Ya itu, jadi saya berpikir lagi, oh berarti memang keren ya di MR ini. CTMR-nya juga benar-benar mempraktekkan ilmu MR-nya gitu, memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu. Akhirnya udah sampai dicariin muter-muter cari kosan, akhirnya dapat tuh di depan kampus Universitas Erlangga, dianterin sama beliau, dianterin sama Bu DP sampai masuk ke dalam kosannya. Udah Bu Dian saya tinggal ya, udah berarti udah di sini kan, udah cocok di sini ya, udah cocok. Sampai dikasih perabotannya juga untuk anak saya tuh kayak gelas, piring gitu-gitu. Akhirnya Masya Allah, aku bisa ketemu orang baik ya, ternyata di mana rezeki walaupun kita cuma kenalnya lewat online kan, saya kenalnya kan sama teman-teman kan lewat online semua karena saya belajarnya online kan waktu itu 2020 pandemi, jadi saya kenal teman-teman mana rezeki itu online semua. Jadi tapi Masya Allah walaupun ketemu mereka tuh tidak ada yang tidak baik, pasti semuanya baik-baik semua gitu, padahal kenalnya cuma di dunia maya gitu kan. Karena kan ada orang yang kasih tahu ke saya, hati-hati kalau kenal orang di dunia maya nanti pas ketemu dihipnotis, hati-hati ketemu kenal orang dunia maya nanti kalau ketemu orang itu tidak baik nanti apalah apalah gitu gitu lah. Tapi saya tetap proyeksikan yang baik-baik gitu, nanti akan ketemu yang baik-baik gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai dia udah dapat kosan, tiba-tiba ada lagi tuh teman yang ingin kemudian ke Surabaya ya gitu. Ke Surabaya ya Masya Allah. Itu apa, kebetulan teman saya TMR juga, teman saya TMR waktu itu PFT 8 juga ke Surabaya, ya udah yuk. Saya mau menjamu kemudian mumpung lagi datang ke rumah saya, ke Surabaya nih, ke kota kota saya kata gitu. Waktu itu saya TMR Bu Hima sama-sama PFT 8. Akhirnya Bu Hima jemput saya ke kosan anak saya, terus ngajak jalan-jalan saya sampai ke hampir mau ke mana tuh ya, ke daerah-daerah Lamongan, daerah-daerah sana deh, sampai jauh apa tidak dekat jalan-jalannya gitu, sampai harus naik tol keluar tol gitu, diajak masjid-masjid sampai ke makam sunan-sunan yang ada di Surabaya, diajak semua, sampai wisata kuliner ditraktir makan, diajak jalan-jalan, ditraktir makan, Masya Allah, diantar, dijemput, Masya Allah, jadi seperti kayak di surga pokoknya, benar-benar ketemu orang-orang baik, dimuliakan semua, jadi kita kemana aja, ke Banda Aceh pun juga kenalan lewat online, ketemunya mereka mau masakin spesial, ke Surabaya pun juga ketemu, kenalnya lewat online, ketemunya juga mereka mau traktir, jemput, antar, dan ajak jalan-jalan gitu kan. Masya Allah ini Bu Ember dahsyat sekali gitu. Terus udah setelah itu udah dong, sampai diajak jalan-jalan ke semuanya. Udah setelah itu udah dipertemukan orang-orang baik ya. Setelah itu waktu pas lagi saya di Sabang, saya selalu LOP kan, kita kalau setiap mau tidur usahakan kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah bersyukur masih bisa bernapas, masih bisa melihat suami saya, masih bisa melihat anak saya, atau alhamdulillah dapat keajaiban ini gitu. Dan selain itu juga saya tulis juga di buku jurnal syukur saya gitu. Tulis, ya Allah saya waktu di Pulau Sabang tuh, waktu itu saya masih belum jadi setenar, saya pernah nulis, ya Allah saya mau ikut dong acara MR yang besar, waktu itu kan ada di apa di Kemayoran ya, waktu itu kan ulang tahun Mahanet Rezeki yang ke-7 tahun kalau nggak salah itu,
acaranya dahsyat dan keren di Kemayoran, Jakarta Convention Center Kemayoran, JCC Kemayoran. Saya waktu itu karena di pulau, saya pikir aduh tiket pesawatnya lumayan ke sana. Terus ya udah deh, saya cuma LOP aja nulis di buku tuh. Saya LOP saya tulis di buku. Ya udah, saya mau dong ikut acara Magnet Rezeki yang besar-besar seperti itu, yang pesertanya sampai ribuan orang. Kalau perlu saya bisa dapat tiket VVIP gitu. Saya cuma nulis berhayal LOP di buku aja gitu kan. Bisa dapat tiket VVIP. Terus saya kalau perlu bisa naik ke atas panggung. Itu Masya Allah keren banget kali ya gitu kan. Saya hanya berhayal, awalnya hanya berhayal nulis di buku dan ber-LOP di buku. Masya Allah pas sudah sampai di Jakarta, udah sekolah CTMR, udah jadi CTMR, tiba-tiba ujuk-ujuk Mbak Beduduk, tiba-tiba Dokter Dokter Kesanti bilang, ayo teman-teman CTMR, kita mau acara ini nih, di International Mega Training ulang tahun Magnet Rezeki yang ke-8 tahun di Ancol gitu kan, Jakarta Convention Hall Ancol ya. Itu nanti acaranya itu dahsyat, pesertanya 3.000 orang, 30.000 peserta. Teman-teman CTMR yang punya keajaiban silakan di-share keajaibannya apa aja. Nanti akan kita pilih dari sekian banyak CTMR itu, nanti akan dipilih yang terbaik gitu kan. Ya udah akhirnya kata dokter Krisanti dibilangnya keajaibannya 10 aja ya, 10 baris aja ya gitu. Tapi ya udahlah, bismillah, keajaiban saya pas saya itu kayaknya lebih dari 10 nih, saya itu ternyata ada 15 gitu kan. Tapi saya nanti masuk kategori apa enggak nih ya. Ya udah, saya LOP-kan lagi di atas sajadah, ya Allah saya mau dong seperti yang di jurnal syukur saya tulis gitu kan, saya mau ikut acara internasional mega training yang peserta 3.000 peserta, dan saya juga mau seperti yang ditulis di buku saya mau dapat tiket VVIP gitu. Mudahkan dengan caramu ya Allah. Saya bismillah aja, saya tulis keajaiban-keajaiban saya, kalau kepilih alhamdulillah dan syukur, tapi kalau nggak kepilih ya udah nggak apa-apa, yang penting saya udah ikut berpartisipasi tulis keajaiban-keajaiban. Masya Allah, alhamdulillah pas lagi mau acaranya mau berlangsung, tiba-tiba saya di WA sama admin. Nah, selamat Ibu Dian Diafari, Anda kepilih Wall Miracle ya, dan Anda nanti akan kepilih naik ke atas panggung IMT. Silakan masuk ke dalam grup khususnya, grup yang akan terpilih, yang bisa naik ke atas panggung suruh masuk grup gitu sama admin di infoin seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata yang saya tulis di buku, saya LOP selama ini ternyata. Dan akhirnya Ustaz juga kan bilang, jadi semua CTMR dapat tiket VVIP ya gitu kan, dapat tiket VVIP masuk ikut acara tersebut. Dan kalau yang naik ke atas panggung, yang terpilih naik ke atas panggung itu duduknya benar-benar di VVIP dekat panggung persis ya gitu. Masya Allah, ternyata keajaiban itu ada, dan saya ajaib selama ini yang saya cuma tulis di buku ternyata jadi kenyataan. Saya bisa dapat tiket VVIP untuk International Mega Training di Ancol, peserta 3.000 orang, dan saya bisa bicara di depan 3.000 orang naik ke atas panggung tersebut gitu. Masya Allah, saya langsung sujud syukur atas izin Allah, ternyata semua yang kita LOP-kan bisa jadi kenyataan gitu. Jadi ya itu, jadi bagi teman-teman semua, kita bermimpilah yang tinggi. Kita punya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Jadi kita nggak usah takut bermimpi yang tinggi, bermimpilah yang tinggi dan tulis di buku. Setiap hari impian kita, impian-impian kita, LOP kita, hajat-hajat kita, tulis di buku. Buku sebelum kita tidur, kita tulis apa aja keinginan kita di buku. Nanti Allah dengan caranya, Allah akan menghadirkan satu persatu keajaiban itu. Dan kalau memang keajaibannya ekspres, langsung datang semuanya gitu. Masya Allah, atas izin Allah seperti itu ya. Terus tidak hanya itu aja, saya bisa bicara di atas panggung IMT, bicara di depan 3.000 peserta saat itu, dipanggil sama Guru Ustaz Nasrullah naik ke atas panggung. Saya sampai sujud syukur, terharu, bahagia, sampai nangis juga gitu ya. Dari 450 CTMR bisa bisa saya yang terpilih, sedangkan saya kan masih baru gitu, CTMR masih baru, kok atas izin Allah bisa terwujud semua gitu. Nah, terus tidak hanya itu aja ya, setelah acara IMT itu, kan saya udah pindah ke Jakarta nih, Ngoli. Kan saya waktu itu pas lagi di Sabang Aceh itu kan saya udah daftar SBMR ya, Sobat Bisnis Magnet Rezeki untuk bisnis emas dan dinar. Dan bisnis emas dan dinar itu kan berarti wakil resminya itu di Sabang Aceh sana gitu. Sedangkan saya pindah ke Jakarta, otomatis kan wakil resmi saya di sana. Berarti koordinasi tidak mudah kan. Akhirnya mudahkan dengan caramu gitu. Akhirnya saya garpu putala dulu. Saya mau mau ini apa, mau pindah WRD. Kebetulan di sini ada bindaan saya, namanya WR Kak Aminah Yunus,
beliau kebetulan rumahnya dekatan dengan saya gitu, beliau juga binaan saya gitu. Dan akhirnya kebetulan beliau WR, saya TMR, ya udah saya apa sih merapat ke beliau gitu kan, dan saya bilang, Kak Aminah, saya boleh nggak jadi CTM apa SDMR-nya Kak Aminah gitu. Oh iya, dengan senang hati Bunda Dian, boleh banget kata dia gitu. Nah, akhirnya saya tanya ke pusat, berarti harus proses daftar dari ulang ya. Kita daftar lagi jadi SDMR dari nol lagi gitu kan. Tapi sebelum daftar saya agar putala dulu ke Allah. Akhirnya keluar surat Maryam, surat Maryam yang artinya di situ surat ayatnya 224 kalau nggak salah, 24 sampai 25 26 gitu. Itu artinya itu surat Maryam keren banget artinya. Di situ katanya Maryam hanya menggoyang-goyangkan pohon kormanya, dia akan makan dan mengalir air yang air itu kan berarti rezeki ya, air yang mengalir di atas sungai dan nanti akan dimasukkan, jadi kisahnya Maryam gitu, jadi akan dimasukkan, Maryam suruh sabar, nanti akan dimasuk pohon korma itu akan jatuh dengan sendirinya dan akan mengalir air sungai yang mengalir tiada henti di situ di ayatnya seperti itu. Masya Allah kan, berarti kan artinya ini rezeki nih. Bismillah lah, saya pindah ke Jakarta, saya pindah WR aja. Bismillahirrahmanirrahim, saya daftar dari nol lagi, SBMR dari nol lagi, poin saya juga dari nol lagi gitu kan. Bismillah gitu, karena keluar ayat garpu talanya keren gitu kan, menunjukkan kalau itu rezeki semua gitu. Mengalir air deras yang tiada henti, sungai-sungai gitu kan, terus pohon-pohon yang kurma yang jatuh gitu, Masya Allah itu. Nah akhirnya udah tuh, tiba-tiba ujuk-ujuk berduduk saya daftar jadi SBMR di Jakarta dari nol lagi dong poin kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk berduduk, tiba-tiba dalam waktu baru daftar 1 bulan, tiba-tiba di bulan kedua itu poin saya bisa naik tinggi gitu. Jadi Masya Allah saya bisa dapat SBMR peringkat ke satu di jaringan Kak Aminah gitu. Jadi bukan di jaringan seluruh Indonesia boleh ya. Jadi di jaringan masih jaringan WR-nya Kak Aminah gitu kan. Sedangkan WR Kak Aminah itu kan banyak tuh SBMR-nya ada beberapa orang ya. Kan di situ kan ada peringkat-peringkatnya lagi. Jadi peringkat satu siapa, peringkat kedua siapa, peringkat ketiga siapa. Dan Masya Allah saya bisa dapat peringkat pertama, peringkat ke 1 2 bulan berturut-turut. Jadi bulan pertama saya dapat jadi SDM dalam hitungan hari saya langsung dapat peringkat ranking 1. Bulan kedua berikutnya tuh waktu itu bulan November. Terus juga saya bisa dapat peringkat ke 1 juga November dan Desember atau apa sih Oktober dan November gitu. Pokoknya 2 bulan berturut-turut itu saya bisa dapat peringkat ke 1. Masya Allah ya, waktu pas saya di Sabang tuh saya nggak pernah dapat peringkat ke 1 seperti ini gitu. Dan keajaiban memang dahsyat, datang bertubi-tubi dan ekspres semua. Hanya kita gelar sajadah, sholat tobat, banyakin istighfar dan salawat Nabi. Salat ketentuan memang berlaku ya, tapi benar-benar istiqomah, ikhtiar langitnya, Allah hadirkan keajaiban ekspres gitu. Masya Allah ya. Jadi teman-teman harus semangat ya gitu. Dan itu di situ juga ini ya, selanjutnya adalah keajaiban mobil mobil ajaib saya yang ini kan saya udah pindah ke Jakarta, jadi keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, rumah 800 meter beserta isinya, kendaraan mobil dan motor itu karena saya pindah ke Jakarta, jadi saya ceritanya saya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lewat pemiliknya saya kembalikan semua. Tapi pemiliknya sempat sedih juga ya, dia jadi rumah bunda jadi kosong dong, nggak ada yang nempatin lagi. Kemarin kan ada dia yang nempatin, jadi sebenarnya kan ada yang merawat rumahnya gitu kan, dan sekarang jadi kosong lagi dong gitu. Dan saya juga pakai mobil mobil ajaibnya itu. Waktu itu kan ceritanya saya sebelum saya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keajaiban-keajaiban itu, ceritanya saya mau memuliakan itu nih apa sih bundanya itu ya. Saya ceritanya, oh sebelum saya kembalikan mobil ini, motor ini dan rumah ini, saya mau rawat dulu lah, saya mau servis dulu, ceritanya saya mau datangin ke bengkel dulu lah gitu, kita diperbaiki, diganti oli apa segala macam gitu kan, diservis lah tuh, diservis. Ternyata orang bengkelnya itu eh, apa membohongi saya, menzolimi saya, jadi saya ditipu oleh orang bengkelnya tersebut gitu kan. Tapi karena saya sudah belajar ilmu MR, saya jadi orang bengkelnya itu minta uang, kemudian ini harus diperbaiki ini nih, ternyata ini di sininya harus ada ini, harus ini beli alat itu. Jadi saya, karena saya mikirnya semua orang itu baik, jadi saya nggak ada berpikiran, saya selalu melihat orang tuh dari kacamata kebaikan. Jadi selalu melihat orang lain itu dengan kebaikan. Jadi saya nggak ada seujon sama orang gitu ya. Jadi bahkan sampai sempat itu waktu di Pulau Aceh di Sabang itu, sampai sempat orang sampai bilang gini, ih Budian itu
kalau di Aceh kan dipanggilnya Kak ya, Kak, karena di sana emang yang tua, yang muda semua sama, dia sama ratakan, panggilnya Kak semua gitu kan. Kalau di Jakarta kan panggilnya Mbak gitu kan, atau Ibu gitu kan. Kalau di sana kan semua Kak, walaupun nenek-nenek, kalau masih muda, masih ini semua dipanggil Kak. Ya, jadi saya sempat dibilang sama teman-teman yang di Aceh itu, ih Kak Dian ini kayaknya sepertinya seperti kayak bodoh jadinya ya. Orang itu padahal kan dia itu padahal udah jahat loh di belakangnya, tapi kok dia masih mau sih antar jemput pakai mobilnya, kemana-mana diantarin pakai mobilnya Kak Dian, diantar, dijemput. Padahal di belakangnya itu orang itu jahat banget loh di belakang Kak Dian. Tapi kok Kak Dian masih mau ya baik sama orang itu gitu. Berarti kan dia bodoh tuh gini-gini gitu. Apalah itu penilaian manusia, teman-teman. Memang kita kalau belajar ilmu MR ini, terserah orang mau menilai apapun, terserah. Jadi itu kan penilaian manusia. Penilaian Allah kan beda lagi. Penilaian Allah Subhanahu wa taala itu kan penilaian manusia seperti itu. Kita dianggap bodoh kan karena kita masih berbuat baik sama orang lain walaupun orang lain itu menzalimi kita, membohongi kita, memfitnah kita, menyakiti kita di belakang kita. Tapi kita tetap berbuat baik. Jadi kan orang lain berpikir kita seperti kayak orang bodoh gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa itu penilaian manusia, tapi kan penilaian Allah beda. Penilaian Allah akhirnya ya kita tetap berbuat baik, akhirnya keajaiban datang bertubi-tubi gitu. Jadi teman-teman di sini kalau yang sudah diinstal ilmu MR dan sudah belajar ilmu MR, tetap jangan lelah berbuat baik. Jadi tetap aja berbuat baik ya, walaupun orang lain itu tidak baik sama kita, berniat tidak baik ataupun langsung tidak baik langsung, tetap aja berbuat baik deh. Jadi seperti itu ya. Terus itu saya ditipu nih, kembali lagi ke mobil ya, mobil yang sama orang bengkel itu. Saya ternyata ditipu sama orang bengkel itu. Akhirnya dia minta uang 2 juta, saya kasih. Saya berpikir orang bengkel ini baik kok, kayak seperti saudara saya sendiri. Dia nggak mungkin bohongin saya kan. Gitu. Ya udah dia minta uang 2 juta, saya nggak pakai tanda terima, nggak pakai kwitansi, nggak pakai apa, saya kasih 2 juta. Dia minta duit lagi 1 juta, saya kasih. Minta duit lagi 500 ribu, saya kasih. Kok lama-lama lama-lama saya hitung itu uang saya banyak juga nih, hampir 8 juta juga untuk perbaikan mobil gitu. Tapi kok mobilnya nggak betul-betul, hampir setahun itu saya menunggu. Kok nggak betul-betul mobilnya? Padahal kan saya cuma mau perbaiki aja mobil itu, maksudnya mau di servis lah supaya lebih enak kalau kita pulangin kan lebih nyaman dipakainya gitu. Kok tiba-tiba saya, karena saya berpikiran dia baik, kok tiba-tiba dia mintain uang saya terus ya, tapi kok mobilnya nggak selesai-selesai gitu kan. Akhirnya hampir setahun itu mobil di bengkel. Ya udah akhirnya saya penasaran nih, saya sholat tobat gitu, ya Allah ada apa dengan mobil ini ya Allah gitu kan. Akhirnya pas sudah sholat tobat ada ide cemerlang gitu dari Allah gitu. eh, Akhirnya Allah kayaknya ngasih petunjuk gitu, kayaknya coba direct itu mobilnya pindahin ke bengkel si B gitu kan. Dari bengkel si A itu yang bolak-balik minta uang ke saya pindahin ke bengkel si B. Ya udah deh, saya bilang gini, Pak Ade kalau memang mobilnya masih lama, ini udah mau hampir setahun saya tunggu, saya pindahin aja deh Pak Ade ke bengkel yang satunya ya, saya ada ini, saya gerek ya mobil saya gitu, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pindahin ke bengkel yang si B. Pas di bengkel si B, Masya Allah, Allah Akbar ya kan. Astagfirullahaladzim, ternyata bengkel si B kasih tahu, Mbak Dian, Kak Dian, ini Kak Dian ternyata dibohongin sama orang bengkel itu. Ini spare partnya semua dihancurin, ini dikanibal, ini ternyata spare partnya dibikin rusak dan ini mobil ini sampai nggak bisa jalan sama sekali. Masya Allah, ternyata spare partnya dibikin hancur sama dia dan dikanibal kayak gitu. Di nggak ngerti lah, pokoknya kan yang lebih paham orang bengkel ya itu. Ternyata oh jadi kayak gitu ya, ya ampun selama ini saya nggak tahu, kalau saya nggak gerek ke sini saya masih percaya aja, apalagi dia minta uang sekian juta saya kasih nggak pakai tanda terima, nggak pakai kwitansi. Ternyata uang saya udah banyak juga di sana, ternyata malah bukannya diperbaiki malah dihancurin mobil saya. Iya, Masya Allah. Akhirnya hmm, saya akhirnya ya Allah, ini kan cermin juga, mungkin mungkin saya masih banyak dosa kali ini. Akhirnya udah setelah tahu seperti itu, saya langsung pulang ke rumah, saya gelar sejadah lagi, langsung saya curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan caranya saya sampai nangis, ya Allah, saya sudah berbuat baik seperti ini, masih ada orang yang niat tidak baik ke saya dan bahkan ada yang menipu saya gitu kan, sampai menghancurkan mobil yang harusnya saya pulangin ke ibu yang sudah baik ke saya, kasih rumah, kasih mobil, kasih kendaraan semua, saya harus mau kembalikan. Ternyata mobilnya dibikin hancur, saya harus bagaimana bilang sama orang baik, orang kaya tersebut, si bunda itu gitu kan. Udah saya curhat di atas sejadah, akhirnya atas izin Allah, kan pas saya hitung-hitung ternyata uang saya udah 8 juta yang masuk ke sana, tapi mobilnya malah dihancurin. Ya udah akhirnya saya gelar di atas sejadah, saya ngaji, baca Al-Quran, saya tilawah, saya baca zikir sampai sampai udah mau maghrib gitu kan. Waktu itu pas lagi asar ya, asar saya tahu kabar itu asar, sampai mau maghrib saya zikir aja terus, zikir soal tobat, zikir soal tobat.
sampai nangis di atas sejadah sambil baca Al-Quran sampai mau azan maghrib. Tiba-tiba pas azan maghrib ada yang ketok-ketok rumah saya, ada yang ketok-ketok rumah saya, tok-tok ini siapa, coba mau maghrib maghrib kok bertamu maghrib maghrib gitu kan. Ya udah deh, saya Bismillah, saya bukain pintu. Buka pintu langsung tiba-tiba orang bengkel itu yang telah menipu saya. Kak Dian, mohon maaf ya, selama ini memang saya bohongin Kak Dian, tapi saya janji uang Kak Dian yang sudah disetorin ke saya kembalikan. Tapi ini saya nyicil dulu ya Kak Dian, ini baru ada 2 juta, uang Kak Dian di sini ada berapa? Saya hitung itu sih kayak sekitar ada 8 jutaan ya Pak De. Ya udah saya cicil ya 8 juta atau 6 juta gitu Pak De. Saya nggak ingat karena kan saya nggak pernah bikin kwitansi, nggak bikin tanda terima. Saya nggak ingat Pak De. Ya udah kayaknya sih seingat saya 6 jutaan mungkin Pak De. Saya bilang, ya udah ini saya baru ada uangnya 2 juta, tolong diterima. Apa Kak Dian, saya juga minta maaf, saya janji saya akan bertanggung jawab atas mobil tersebut yang udah saya rusakin. Itu dia bilang gitu. Akhirnya nih tolong terima uangnya 2 juta dulu. Masya Allah, orang sekarang kita pikir secara logika, orang yang sedang udah menipu kita pasti kan dia akan kabur lah, kemana lah, apalah gitu ya. Tapi ini kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di atas sejadah, kita gelar sejadah, Allah akan membolak-balikan hati manusia. Gitu. Orang yang sedang menipu kita bisa datang ke rumah, bisa minta maaf, kan bisa kembalikan uangnya gitu. Masya Allah, atas izin Allah. Jadi sekarang kalau teman-teman yang, aduh saya gimana suami saya begini, orang tua saya begini, mertua saya begini, udah gelar aja sejadah. Gelar di atas sejadah, kita curhatnya sama Allah, nggak usah curhat ke manusia lagi, curhat aja sama Allah, kalau perlu nangis di atas sejadah, setelah itu baca Al-Quran, kita seperti kayak bayi digendong-gendong. Jadi kita akhirnya tenang menghadapi segala sesuatunya, tetap wow keren dan tetap tenang. Akhirnya keajaiban datang dengan sendirinya. Gitu. Nah itu mobil ajaib. Akhirnya dia langsung datang minta maaf dan nyicil 2 juta. Tiba-tiba besoknya lagi saya sholat tobat lagi di atas sejadah, ya Allah. Alhamdulillah ternyata orang yang menzolimi saya, membohongi dan menipu saya, dia minta maaf. Dan sekarang dia kembalikan uangnya, tapi baru 2 juta ya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya untuk kembalikan semua uang. Uang saya sudah masuk di sana karena saya mau bayar di bengkel yang B kan. Yang di bengkel B kan harus 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 keluarin uang lagi jadinya kan saya jadi double double di bengkel A udah keluarin uang 8 juta, di bengkel B juga harus diperbaiki, diganti spare partnya lagi harus keluarin uang 9 juta lagi gitu kan. Ya udah saya gelar sejadah seperti itu. Akhirnya tiba-tiba dia udah nyicil 2 juta, besoknya saya gelar sejadah lagi, ngaji lagi, zikir lagi, sholat tobat lagi, tiba-tiba dia ketok-ketok pintu lagi, mau maghrib lagi datangnya. Tiba-tiba Mbak Kak Dian ini tolong diterima lagi, ini sekarang ada 1.500.000 lagi gitu. Ya udah, jadi setiap saya gelar sejadah tiba-tiba orang utusan beliau datang kasih uangnya nyicil ke saya. Alhamdulillah udah masuk 6 juta, ya berarti kan uangnya kembali gitu kan, Masya Allah atas izin Allah kan. Tiba-tiba uangnya sudah kembali, uang saya udah kembali itu 6 juta, tiba-tiba yang punya rumahnya juga bilang gini, ya udah Dian itu anaknya yang bilang kan, ya udah Dian itu memang mobilnya udah saatnya rusak, mungkin bukan rezeki saya, udah nggak usah dipikirin sekarang kan. Kak Dian udah di Jakarta, udah kembali ke Jakarta, udah kumpul sama suaminya sama anaknya, udah nggak usah mikirin mobilnya lagi deh, nggak usah mikirin nanti di bengkel B harus nyiapin uang 9 juta lagi, udah nggak usah dipikirin, udah itu anggap aja diputihkan, anggap aja itu. Saya juga bingung itu kalau mobil nanti bisa bisa betul juga nanti siapa yang mau pakai, semua juga anak-anaknya ini udah pada punya mobil semua, udah pada punya rumah semua, mobil juga nanti digeletakin nggak kepake juga kalau diservis dan dibetulin gitu kan. Udah kalian anggap aja itu udah diputihkan, udah saya maafkan semua yang kejadian yang sudah ada, mungkin bukan rezeki saya, anggap aja itu mobil udah waktunya rusak gitu kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya nggak usah mikirin untuk bayar di bengkel B-nya itu yang 9 juta. Jadi atas izin Allah, jadi uang dari bengkel si A dikembalikan 6 juta. Dan uang di bengkel si B, yang harus saya keluarkan di bengkel si B, katanya udah dianggap diputihkan, nggak usah dipikirin lagi soal mobil tersebut. Masya Allah. Atas izin Allah semuanya, biiznillah, semua atas izin Allah. Dan keajaiban terakhir ini, Masya Allah ya, mudah-mudahan jangan terakhir ya, mudah-mudahan nanti ada lagi yang selanjutnya lagi. Yang kemarin baru saya terima adalah hmm, anak saya kan udah kuliah di Universitas Erlangga tuh, kan sudah 1 semester ya. Kan kalau anak-anak kuliah itu kan setelah 1 semester kan semester berikutnya itu harus bayar UKT lagi tuh, uang semesteran lagi. Nah, uang semesterannya lagi kan jumlahnya 4 juta lagi yang harus dibayarkan. Ya udah, akhirnya saya cuma gelar saja aja, ya Allah engkau maha kaya, engkau maha pengasih, maha penyayang, mudahkan dengan caramu ya Rob, anak saya harus bayar UKT.
dan bayarnya juga deadline-nya tanggal sekian. Saya jadi tahu, sholat tobat lagi, istighfar lagi, gitu kan, sholat hajat lagi. Masya Allah, atas izin Allah, langsung ujuk-ujuk penduduk tiba-tiba dapat keajaiban. Tiba-tiba suami saya, kebetulan kan suami saya bagian kesehatan ya, tiba-tiba ada pasiennya beliau yang mau deposit deposit untuk kan, suami saya buka home care ya, home care untuk perawatan jasa medis setelah setelah dioperasi. Itu kan ada perawatannya tuh pasca setelah operasi, pasca operasi ya. Tiba-tiba pasiennya, biasanya kan pasiennya bayarnya tuh setiap kita datang baru dibayar, setiap kita datang baru dibayar. Nah ini tiba-tiba pasiennya ajaib, tiba-tiba suami saya bilang, Pak Iwan, saya mau bayarnya deposit aja deh Pak Iwan, saya mau bayar 4 juta ya Pak Iwan ya, daripada uang di rekening saya juga sayang, mendingan nggak kepake juga uang di rekening saya deposit Pak Iwan aja deh, jadi Pak Iwan datang ke sini udah nggak usah, udah tinggal datang-datang aja, saya udah bayar di depan gitu kan, di muka gitu. Jumlahnya 4 juta, sesuai sama persis nilai yang saya harus bayar UKT anak saya. Masya Allah, atas izin Allah, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha baik gitu kan. Jadi semangat teman-teman ya mempraktekkan ilmu MR-nya, hidupkan sunah-sunahnya, dan kita usahakan STW, sholat tepat waktu. Jadi kalau mau rezekinya on time, ya Allah panggil, kita juga harus on time datangnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi mungkin segitu aja, Kak Hawali, keajaiban dari saya ya. Mungkin nanti next kalau ada keajaiban-keajaiban lagi, nanti kita sharing lagi sama-sama. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dian yang jauh dari Sabang titik nol ya. Masya Allah. Iya. Terima kasih banget atas waktunya hari ini yang telah meluangkan waktu begitu ini ya. Sangat hebat nih waktunya Kak Dian. Masya Allah. Masya Allah, ya. Jadi buat teman-teman nih yang hadir di YouTube, ikuti terus channel ini kalau mau tahu banyak cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.